setiap selesai sholat 5 waktu. Namun maksud itu kadang-kadang tiap kesempatan hanya setelah maghrib dan setelah subuh. Sebenarnya setiap waktu yang belum disunahkan. Karena nanti niki akan termasuk ya wirid-wirid kauliah, wirid-wirid lisan, si memang amalannya serasa kuat di para sahabat. Bahkan daripada Abdullah bin Abbas ini, daripada Nabi SAW, dari Abdullah bin Abbas dan binat Rasulullah SAW, Nabi Rasulullah man qala ba'dama tuqdal jum'atu subhanallah azim wa qawli mi'ata baratin. Saya membaca subhanallah walhamdulillah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah 100 kali, ghafarallahu lahu mi'ata alfi zambin. Tak ampuni dia, ampuni dosanya sebanyak 100.000, sebanyak 100.000. Kalau baca subhanallah azim wa bihamdi ini kan kode. Apalagi tiap doa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar azim. 100 kali. Nah, jangankan 100 kali, 100 kali doa, niscaya 100.000 dosa yang doa akan terhapus. Waliwalidahi arba'atan wa ishrina alfa zambin. Sedangkan dengan doa yang tak kuning sebanyak 45.000 dosa. 45.000 dosa. Kemudian akhirnya itu Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Kemudian si kedua daripada Imam Abdul Wahab Asy'arani ini ulama sufi. Nafa'allahu bihi, bahwa mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Allah. Anna man wazaba ala qiraati hadzaini al-baitain, bahwa saya mulazamah membaca dua bait di sisi paranan dari bait Abu Nawas ini. Di kuliah Jumatin, setiap Jumat, tawaffahu Allahu ala Islam min ghairi syakkin. Niscaya Allah akan mewafatkan dia dalam Islam pasti tanpa ada keraguan. Ialah si biasa baca ilahi la sunil birdasi ala wa la aqwala naril jahim wabli taubatan wabir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Jadi ada baik, ada baik. Nah, sebenarnya ini sebanyak berbaik, tapi sebelumnya kita perlu mulazamah. Yang perlu mulazamah, dua baik individual, istiqomah setiap Jumat. Setiap Jumat dua baik ini, maka menurut Imam Sya'rani, ia pasti yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mereka lah wirid-wirid yang tunggu tak ada para ahli ulama. Kemudian nanti ada wahina ya'wa ila firasmi, dan ketika yang tunggu turun kepada tempat tidur, bacalah niki Qul huwallahu ahad, kemudian ayat kursi dan syahidallahu annahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah hakim. Baca ma'awakhir Baqarah bersama ayat-ayat daripada surat Al-Baqarah. Surat
awal surat Al-Ghafir, awal surat Al-Ghafir. Kemudian setelah juga ila kalimat ila masjid. Kemudian wa ahasabtum annama khalaqnakum abatan annakum ilayna la turja'un. Dikit yang mau baca ini adalah merupakan wirid-wirid isi teajar para sahabat Sayyidina Rasulullah SAW, dan tentunya para sahabat akan mengajarkan pada sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat pajak, sampai kepada sahabat pajak ini pun mengajarkan kepada para nabi, sampai kepada guru-guru yang luhur. Inilah sebagai silsilah daripada wirid-wirid ini, karena dia merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga dengan demikian diharapkan yang Allah selesai sholat tanpa mengecilkan sebuah arti daripada aktivitas kegiatan, dengan cara menghafalkan kalimat-kalimat jika kalimat baik dalam Al-Quran. Apa sibtum annama khalaqnakum abatan annakum ilayna la turja'un, kata Allah malikul haqqul ladzi la ilaha illa huwa wa rabbul arsyil billahi wa rabbul arsyil karim. Amma yad'u ma'allahi ilahan akhar wa la burhana bihi inna hasabu inda rabbik innahu la yuhibbul kafirun wa rabbik birwarham anta khairur rahimin. Dan ini termasuk di dalam buku tulis yang membakar bid'ah negara terjemahan ini, sekaligus dengan dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian Nabi sabahan baik pagi-pagi, masaan dan sore-sore. Kira-kira tiap taubat ini paling tidak lamun 3 pasir atau 3 kali. Maaf kali imam bersama zikir-zikir daripada kedua akhirat, berbeda tiap doa zikir pagi dan zikir sore. Wa ayyuhadiba kulla yawmin ala qiraati alif lam as-sajadah. Dan agar dia muwazabah hari terus-menerus setiap hari 9 kali untuk membaca alif lam as-sajadah, wa yasin dan surat yasin, wa dukhan dan surat ad-dukhan, wal waqiah dan surat al-waqiah, wa tabaraka dan tabarak, wa zilzalah dan zilzalah, wa takatsur dan takatsur, wa al-ikhlas mi'ataini maratin. Sedangkan dalam surat Ikhlas ini 100 kali. Wal fadli fi asri Zulhijjah, dan begitu wal fadli pada akhir pada bulan Zulhijjah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Wa yasin warad. Memang araksi berdasarkan hadis Taib. Namun hadis Taib baru kewilayahannya pada Idul Amal. Jadi para ulama berdasarkan Nabi keterangan-keterangan dengan dalil-dalil hadis baru ini selalu menggunakan kesempatan untuk membaca wirid-wirid terdiri pada Al-Quran, wirid-wirid istighfar dan Nabi Rasulullah SAW. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah zikir-zikir, isi kalimat-kalimat singkat terus ulang-ulangi. Misalnya istighfar banyak-banyak, kemudian la haula wa la quwwata illa billahil azim. Selanjutnya ini setelah dia mengumumkannya berdasarkan hadis-hadis isi sangat-sangat masyhur, maka dia tentu dituntut untuk muhasabah, artinya secara rutin, secara istiqomah dan ikhlas karena Allah, tanpa mengingat terhadap fadilah. Jadi ingatlah fadilah-fadilah kita. Si penting yang perlu laksana dengan dia mengikut Rasulullah SAW. Qala wa hurima, dan diharapkan juga takhattu, yaitu melangkahi riqabin nas, leher daripada manusia. Harus terangkan kiranya bahwa tiap tubuh walaupun
Yang pelongo akan mencari saksi paling dulu, sementara yang pelongo kemudian datang. Kemudian banyak saksi isi sampun penuh. Terus ada yang pelongo minta saksi paling dulu misalnya, lagi sampai pagi hari sampun penuh. Keharaman yang pelongo dan melompati tawaf batur hanya sekedar untuk meter 4 Nabi saksi paling pertama. Maka oleh sebab mereka nanti dari tiap pokok lalu tiap puluh kayu untuk Islam pertama, maka harus paling dulu tiap puluh datang. Bila perlu lalu tiap puluh dari imam, maka posisikan lebih imam ini. Karena memang pada seterangan dan pengajian Soliman, maka para imam dan para khatib memang keanjuran dia untuk mulia datang paling daripada jamaah, sehingga tidak betul-betul juru jamaah ini kumpul paling tidak satu mungkin yang tidak datang imam, khatib, kemudian hormat nabi dan daerah itu untuk segera naik ke mimbar. Kenapa? Lila hadis sahih, karena ada hadis-hadis yang sahih di padanya. Artinya hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang haramnya untuk melompati pundak-pundak batur siwak kapal luar hanya dengan semata-mata ngajar mendapatkan saksi pertama. Wal jazmu bil hormati, dan telah memutuskan dengan keharaman itu manakalahu Syekhu Abu Hamid, yaitu apa yang telah memindahkan akhirnya oleh Syekh Abu Hamid Anas Syafi'i daripada penjelasan Imam Syafi'i, wakhtar Rawdati, dan telah memilih akhirnya dalam kitab Rawdah. Artinya di dalam kitab Rawdah arah satu mana-mana itu masuk nanti sesangkut keterangan Imam Syafi'i. Wa alaiha katiruna, dan atasnya banyak, artinya banyak para ulama-ulama Islam memperkuat larangan si terdapat dalam hadis ini mengenai melompati pundak-pundak para jamaah jaga ditopol dengan tujuan yang selompat ini untuk mendapatkan saat pertama. Lakin qawiyatu kalami Syekhain, tapi tuntutan daripada ucapan dua guru yang telah Bukhari Muslim, al-karahatun dan makruh, masalah biha bil majmu', dan ia telah menyebutkan dalam kitab majmu'. Kemudian Araksi menjelaskan bahwa Syekhain dimaksud dalam kalimat-kalimat ini adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya Syekhain. Nah, baru bila karahatil dan marah tukhto sakun wahid, maka tidak makruh kalau melakukan satu sak atau selain atau dua sak, wala diimamin, dan berikutnya imam tidaklah dia makruh. Namun imam jangan selain kemudian datang. Memang yang sedangkan kemudian datang sampai setelah cukup lengkap bahwa makmum-makmum sampai bersat, maka kalau imam ini tidak melompat-lompat sedikit tadi, melompati jamaah, ini sampai haram. Namun alangkah bagusnya apabila dia melompat lalu siap tadi, sehingga para orang-orang silapkan. Walalihi, dan tidak juga bagi yang lainnya. Idza uzinu lahu, apabila diizinkan, apabila azanu lahu, apabila mereka mengizinkan baginya, bagi imam itu pada soal melompati. La haya'a 'alal hawd, bukanlah suatu perasaan malu juga atas satu jalan. Wala li mu'azzimin, dan tidaklah juga makruh, tidaklah haram melompati itu li mu'azzimin al-qawliyan, yaitu bagi seorang yang dibesarkan, artinya dihormati dengan terhormat, kemudian kebetulan dengan istri bapak-bapak ini
termasuk adalah dengan atau jamaah isi biasa. Misalnya kadang kode dengan jadi muda. KLP Maurya, Allah Maurya yang tujuannya adalah untuk menjinakkan masa depan. Wa yukrahu khata'il tabi'in ligai salati, dan dimakruhkan juga melangkahi orang-orang yang berkumpul bukan untuk melakukan sholat. Artinya maknanya misal dia sedang sholat nih, dia sedang untuk sholat, lalu sekedar untuk berkumpul-kumpul melaksanakan halaqah-halaqah, pengajian-pengajian, kemudian bersat sampai penuh sab-sab mereka. Sementara ada yang si bulan datang ini sangat senang untuk mendengarkan langsung dan isi kejelasan si para guru atau para ulama di sistem mengaji, memberikan pengajian itu. Saya ingin jauh kalau ya tentu ada didengar secara jelas, maka kita berusaha mendekat kepada jamaah supaya dulu satu, al-Islam supaya dulu. Wa yukrahu inkaru ghairi, dan dimakruhkan juga mempengaruhi yang lainnya di mahallihi, dengan tempatnya, illa an intakala misli, kecuali jika berkenan untuk nyuruh jamaah isi kitab tauhid niki tahu tawakal. Hari ini tahu kita paling kita yang bertawakal dulu tidak dulu pesan tidak ya hari ini makruh, kecuali apabila darah atau yang dulu suruh dia seumpama sedang biasa sekali ke kiri atau biasa sekali sekadar yang masih jarang, sehingga mana ia sendiri beda lepas dari imam, karena berdiri pas dari imam ini ketika ini rahmat limpahan Allah Ta'ala, berarti Allah melimpahkan rahmat kepada imam. Ini karena berdasarkan firman Allah ini, idza qudiya lis-shalati bi yaumil jum'ati pas atau bila zikrillah wa dzarul bay' in kuntum ta'lamun. Lamun berkumandang suara azan li telu Jumat, maka bersegeralah pasau gelisah dan datang bila zikrillah lapalnya untuk mengingat Allah dengan gelisah dan masjid dan mendengarkan khutbah baca seperti dan melaksanakan salat Jumat. Ini termasuk zikrillah. Wa dzarul bay', tinggalkan jual beli. Jadi haram hukumnya bagi dengan isi wajib Jumat mengadakan transaksi jual beli ataupun utang-utang di saat nanti sampun terlaksana salat Jumat. Misalnya hari ini yang tunggu jam adresi, kemudian jam kena isi nanti di saat masih terlaksana salat Jumat. Setelah khatib selesai baca khutbah, lalu mulailah salat Jumat. Lalu jamaah kita memiliki suatu sangat keperluan. Namun tidak bergawe saat nikah, namun tidak selesai saat nikah mungkin akan mengalami kerugian besar. Dengan suatu tekad bahwa ini tidak sedikit unsur-unsur yang meremehkan akan iman ini, maka awalnya terselesai dulu masalah ini. Terus balik lalu berjalan dan Jumat ini karena masyarakat Jumat dan Jumat ini yang lalu. Nah, tekad semacam ini akan mengantisipasi berbagai macam hukum, apakah makruh atau haram. Karena hal ini dia menunjukkan suatu penghinaan daripada ibadah Jumat. Qala ba'da syuru'i fi adzani khutbatin, setelah masuknya pada azan khutbah, jadi maksudnya azan kedua ini, lamun sampun muazzin memandangkan suara azan kedua, menandakan bahwa imam akan segera membaca khutbah, maka dengan istiqlal masalah kita wajib dan
dengan si ahli ibadat dan sewajibnya untuk melakukan ibadat ini Jumat besar ternyata dia maka itu hukum haram hukumnya harus terhukum dengan hukuman setimpal. Qala fa'in aqada fa'in aqada maka jikalau dia memperkuat sahal dia akan disalatkan takbiratul ihram imam melaksanakan salat Jumat sah akan jual belinya si penjual maupun si beli sahal akdul tapi wajib perahu qabla al-adhan dan perkara sebelum azan pada zawal setelah tergelincirnya matahari. Artinya lampulah kira-kira tergelincir matahari menunjukkan ini adalah waktu salat Jumat sampai tiba, maka akan memaksa, tetapi hukumnya tetap haram mendapatkan dosa. Ya juga di musafir safaran tampilan kasrul bayatin boleh bagi orang yang musafir yang cukup jauh ialah seukuran 90 melaksanakan salat sunat salat kasar dan jamak. Dia waktu musafir dan musafir ngobak aku kasar salat. Karena banyak itu dari disegerakan tanggal nikah karena lalu dia terima berarti dia terima krosan yang Allah. Lalu dia terima berarti para ini terlibat takabur kepada Allah Ta'ala. Mu'adatin wabaikatin baik waktu yang 5 waktu itu artinya yang 4 itu yang 4 rekat itu mu'adatin baik yang dilaksanakan secara tunai di negara wabaikatin atau melakukan yang paitah artinya melaksanakan isi lupa musafir dua berhala demet yang perlu subur legan pengelengan melewati satu batas desa kampung sampai kepada pertengahan maka sampai sunatan untuk mengkasar salat kemudian menjamak permandikan karena arasi kantor berjamak kasar ialah zona kasar kantor berjamak dalam di kantor kasar ialah maghrib arah sini kantor terkadang di kantor kasar di kantor berjamak ialah salat subuh di kantor. Jadi dalam hal ini yang perlu melaksanakan salat isi tunai di tengah perjalanan. Kemudian apabila dia menunggu arah dia dalam musafir nikah beberapa waktu dia sudah perlu sempat laksananya sampai dia kembali maka waktu musafir kan harus dilakukan secara kasar dan jamak. Dan bila pulang dengan pemusafiran sampai balik maka dia mesti luput dengan musafir ini tidak takut kepada dengan cara kasar dan jamak harus tekan ini sembahyang biasa kemudian arah jamaah dengan daerah lain tumpah sholat secara berjamaah membangunlah dia salat kasar dan jamak maka tiap rukun utama minum supaya kalau tiap rukun yang dengan kasar lagi maka dia bersalam tiap rukun maka karena ia waktu 2 rakaat tiap rukun dia waktu 4 rakaat 2 rakaat kemudian naik maka badan ia akan selesai dengan cara tamam dan cara damai karena memang yang di dalam persyaratan kagum sampai walaupun berjamaah oleh imam kasar. Nah ada pun sebaliknya dari kamu misalnya dengan istri kasar sholat berjamaah dia dengan citama di dekat kecuali tidak mengetahui cara apa seperti kubuk sebalik berjamaah dulu